Kalau aku tarik balik lagi, sebetulnya kasus Cikande ini adalah kasus lemahnya tata kelola sumber radioaktivitas, kemudian produk yang digunakan yang mengandung radioaktivitas sampai dengan akhir masa pakai. Ini cukup lemah pengawasannya dan pengelolaannya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Kalau kita ngomongin Indonesia sekarang, kayaknya permasalahan yang ramai di sosial media tuh selalu soal politik, soal ekonomi, lapangan pekerjaan, stabilitas politik. Tapi ada satu isu yang sebenarnya lumayan menarik di Sobat TCID buat kita perhatiin gitu ya. Karena meskipun di beberapa daerah, atau mungkin banyak daerah nggak ngerasain, tapi ini sebuah isu yang for me personally concerning gitu. Karena kalau misalnya ini kejadian di banyak tempat, itu justru malah berbahaya untuk lingkungan kita in general, bahkan specifically buat tempat tinggal gitu ya. Adanya radiasi di Cikande bikin geger sosial media, meskipun volumenya nggak segede isu-isu politik gitu ya. But ya, ini tuh bikin banyak orang lumayan bertanya-tanya gitu. Seberbahaya apakah radiasi ini, ya kan? Apakah mungkin dengan radiasi ini tuh di Cikande bakal seperti Chernobyl? Ada yang fear-mongering hal-hal yang kayak gitu. And for this episode, kita bakal ngomongin soal radiasi yang ada di Cikande ini, ya. And for now, kita bakal ngobrol bareng sama Bu Yuyun Ismawati. Beliau adalah part of dari IPEN ya, International Pollutant Elimination Network. Halo Bu Yuyun, apa kabar Bu? Halo, Muammar, terima kasih sudah menghubungi saya. Baik, suara saya agak serak-serak pagi ini, jadi mohon maaf kalau nanti agak batuk-batuk. Oke, it's okay. Anyway, kita rekamannya ini antara Jakarta dan UK ya. Jadi ada sedikit jeda waktu. Bu Yuyun pagi di Ya. sana, kita di sini sore. But ya, hopefully obrolannya bakal seru meskipun kepisah gitu jaraknya. Nah, Bu Yuyun, pertanyaan saya pertama adalah soal radiasi di Cikande ini dari sudut pandang ekologis nih, Bu. Sebenarnya apa yang terjadi ya ketika suatu area tuh terpapar sama radiasi ke di Cikande ini nih, Bu? Oke, pertama kalau dari sudut pandang ekologis kita mesti lihat dan cek dulu satu em, radius radius cakupan kontaminasi. Kemudian yang kedua dosisnya atau konsentrasinya Hmm. seberapa tinggi. Kemudian dilihat di lokasinya, di lokus tempat yang diduga ada limbah radiasinya, kemungkinan-kemungkinan sebarannya, apakah dia akan menyebar ke tanah, ke udara, ke air. Em, Kemudian cek waktu pertama lihat radius cemaran juga harus diidentifikasi em, pemukiman orang yang kemungkinan terpapar ya. Jadi bukan cuma secara ekologis atau secara lingkungan, tetapi juga terutama manusia yang ada di sekitar situ, karena itu bagian dari ekologi. Em, Kalau dari literatur-literatur yang ada, cesium 137 ini sebetulnya ya tergantung dosis, tergantung apa namanya lamanya, berapa lama itu sudah ada di situ. Em, itu bisa kita perhitungkan atau bisa prediksi sejauh mana em, dampaknya nanti. Untuk di sumber yang kita tahu, Ya. yang saya tahu dan yang dipublish oleh pemerintah adalah di sekitar kawasan industri modern Cikande ya. Ya. Dan permukiman-permukiman yang ada di situ juga ada kompleks, ada permukiman apa namanya ya non permanen juga ya, terutama Mhm. yang jadi lapak-lapak pemasok ke kawasan industri. Em, Kalau memang betul sebagian dari eh, produk metal scrap yang sudah ada di situ kemudian di smelter atau sempat di dijadikan bahan baku di industri baja. By the way, itu lokasi itu industri bajanya banyak banget itu. Itu Mhm. sentra Tuh. kayaknya ya sentra peleburan gitu. Jadi
Bisa kebayang sebetulnya dispersinya secara atmosferik itu campuran macam-macam sebetulnya di situ. Um, jadi bisa satu lewat udara, apalagi kalau itu memang sudah pernah masuk di dalam bahan baku yang di pabrik smelter. Bisa berkilometer-kilometer sebetulnya radius sebarannya atau dispersinya lewat atmosfer. Kemudian kalau melalui tanah itu tergantung seberapa besar tumpukan yang ditemukan gitu ya. Kan saya cuma bisa melihat satu Ya, lokasi aja gitu yang ditunjukkan gitu ya. Waktu ini pun agak telat sebetulnya akhir September ya atau akhir mhm, Agustus, akhir Agustus. Jadi sebetulnya kan udah 2 bulanan itu betul. hanging around di situ, kemudian baru ketemu gitu ya. Aku bolak-balik bilang sama beberapa teman wartawan, aku bilang sebetulnya kalian waktu diundang harusnya juga pakai proteksi gitu ya, karena orang yang datang ke lokasi yang diduga ada radiasinya juga harus ekstra hati-hati, pakai Mhm. masker yang proper, terus pakai baju pakai baju astronot sebetulnya. Ya, Jadi aku agak kaget waktu ngelihat foto-foto, wah ini ditemani Bapetan ditemenin sama polisi, ngajak wartawan lagi kan nunjukin tempatnya sampai aku tanya, aku bilang, kamu harus periksa darah juga, saya bilang karena aku jadi khawatir ini. Aku kemarin ke sana Mbak, gitu kan. How close are you gitu kan. ya. Jadi udah tahu itu daerah yang kritis gitu ya, tapi ngundang wartawan juga bebas aja gitu. Jadi em, ini bisa tersebarnya tadi lewat macam-macam udara, air, sama tanah. Dan ya vegetasi sama em, hewan di situ juga kemungkinan ya bisa terpapar dan karena paruh hidupnya si cesium 137 ini lumayan panjang, ini bakal ada low radiation dalam waktu panjang gitu, dalam waktu lama. Oke. Nah, kalau kita ngebaca berita juga kan di paparan radiasi di Cikande ini tuh kan 875.000 kali dari batas aman ya, Bu Yuyun ya. Correct me if I'm wrong gitu. Emang gede banget gitu dari batas aman. Kalau menurut Bu Yuyun sendiri, ini tuh kayak ada miss di tata kelola soal pengolahan apa ya, pengolahan limbahnya kah atau tata kelola apanya kah, or apa nih yang ada yang miss nih? Ataukah memang tata kelolanya dari ujung ke ujung bener-bener nggak diperhatiin gitu? Ya, yang 875.000 kali itu bukan dari batas aman tapi dari background. Oh, Jadi oke. radioactivity itu ada di sekitar kita karena berasal dari macam-macam sumber ya, dari penggunaan em, alat-alat gadget segala macam juga ada gitu ya radiasinya. Kemudian dari fasilitas-fasilitas yang bakar-bakaran Hmm, itu juga ada ya. radioaktivitas gitu ya dari PLTU, dari boiler, dari industri. Itu juga ada radioaktivitinya, cuman itu kemudian bercampur di lingkungan dan jadi background. Jadi naturally occurred radioactive itu juga ada gitu dan itu yang disebut dengan background. Ada di seluruh dunia tuh ada nilainya background harusnya sekian gitu ya. Nah, em, di Cikande ini cukup tinggi karena memang sumbernya ada di sekitar situ, sehingga kalau dibandingkan dengan background, sama seperti misalnya polusi udara. Polusi udara background konsentrasinya sekian gitu ya, tapi kalau polusinya dari kendaraan cukup tinggi kayak di Jakarta, itu melebihi background concentration gitu disebutnya. Nah, em, kalau aku tarik balik lagi, sebetulnya kasus Cikande ini adalah kasus lemahnya tata kelola em, sumber radioaktivitas, kemudian produk yang digunakan yang mengandung radioaktivitas sampai dengan akhir masa pakai. Ini cukup lemah pengawasannya dan pengelolaannya karena beberapa potensi pintu masuk kayak misalnya dari metal scrap kayaknya belum diidentifikasi sebagai salah satu potensi sumber yang celaka sebetulnya. Yang celaka sebetulnya kebijakan pemerintah sekarang mengizinkan
impor limbah B3 untuk menjadi bahan baku industri. Karena industri butuh, jadi diiakan gitu ya. Boleh ngimpor ini, boleh ngimpor limbah anu, limbah anu, sampai dengan limbah berbahaya beracun yang secara internasional, secara global dikategorikan sebagai toxic waste. Di Hmm. Indonesia itu boleh diimpor. Kemudian impor-impor ini kan sebetulnya harusnya masuk di daftar LARTAS, larangan dan pembatasannya, larangan terbatas untuk mengimpor produk tertentu karena dia eh, dicurigai atau diduga bakal membahayakan. Ini Hmm. harusnya langsung masuk scanner, langsung dicek sama bea cukai. Tetapi kalau produk-produk yang berpotensi mengandung radioaktivitas ini tidak masuk di daftar, maka bea cukai juga tidak punya power untuk memberhentikan kontainer kemudian ngebuka gitu ya. Jadi mulai dari sumbernya harus diidentifikasi dan inventarisasi. Ada inventarisasinya sebetulnya karena Indonesia setiap tahun juga lapor ke Badan Tenaga Nuklir Internasional. Ya. Mereka harus menyampaikan apa saja yang Indonesia punya, sumbernya dari mana, kemudian pengelolaannya seperti apa. Itu tiap tahun sebetulnya ada pelaporannya. Em, jadi inventory sebetulnya harusnya ada di situ gitu ya. Kemudian sekarang kita melihat agak agak sedih sebetulnya karena trennya itu tren yang jelek ya. Tren peningkatan kasus-kasus penyakit kanker. Mhm. Dan karena pengobatan di Indonesia terbatas, jadi banyak pasien kanker berobatnya keluar. Nah, kemudian ini juga dilihat sebagai opportunity oleh sektor kesehatan sehingga banyak pusat-pusat yang menawarkan pengobatan kanker macam-macam, terutama dengan radioterapi gitu ya. Kemudian juga proses-proses dan peralatan untuk scanning alat medis segala macam itu juga ada yang mengandung radioaktif. Di Mhm. industri juga ada, misalnya di industri kertas juga pakai itu radioaktif, isotop cesium 137. Yang sumber-sumber produk yang berpotensi ini sebetulnya kan ini yang harus benar-benar diawasi ya ketat gitu. Kalau misalnya boleh, berarti kan sebetulnya bisa dicek tuh tempat-tempatnya. Kemudian ada juga apa namanya em, informasi tentang umurnya bakal berapa tahun, kemudian diingetin lagi gitu. Buangnya harus kemana. Nah, yang yang menyedihkan itu sebetulnya pengelolaan limbah B3 di Indonesia ini Mhm. sangat kacau balau sebetulnya. Karena ada peraturan-peraturan pendukung di bagian atau payung peraturan ini yang sebetulnya harusnya direvisi sejak 2001 tapi tidak direvisi-revisi gitu. Sehingga ini menyebabkan kekacauan untuk penanganan limbahnya. Karena definisinya di atas belum diubah, tapi di bawah udah diubah. Kemudian kayak misalnya ada 9 jenis limbah B3, limbah berbahaya beracun Ya. yang kategorinya menjadi non limbah B3 tetapi terdaftar gitu. Apa sih gitu? Orang udah jelas-jelas racun terus pakai istilahnya diperlembut gitu ya. Ya. Jadi non limbah B3 terdaftar gitulah. Terus yang kayak gitu tuh di rejim yang sekarang ini sangat longgar gitu ya. Jadi Mhm. apa-apa apa-apa support industri gitu. Masyarakat dan kesehatan publik dan sustainability of the environment belakangan gitu. Pokoknya investor itu raja Ya. banget gitu. Jadi sekarang kalau ada masalah seperti ini, tata kelolanya itu yang harus dibenerin tuh tata kelola dulu gitu. Karena Mhm. aturannya ini ada di siapa, ini ada di mana, kemudian sampai mana, di mana diolahnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ini kan sebetulnya bukan kasus pertama ya. Betul. Kasus tahun 2000 berapa 2022 juga kan pernah ditemukan di Betul. perumahan. Di situ juga di Tangsel juga gitu kan, di Serpong. Ada limbah serpihan dari cesium. Itu tuh kita nggak pernah tahu ceritanya juga gitu loh. Jadi Ya. kita mana tahu apalagi terus yang di Cengkeh, Mhm. radiasi yang ada di Cengkeh itu sumbernya di mana itu juga belum diobrolin gitu ya. Jadi banyak yang belum dibuka, tetapi sebetulnya
transparansi informasi kepada publik, terutama yang terkait dengan limbah B3 dan potensi racun-racun, ini sangat penting dan mendesak untuk diperbaiki. Menarik kalau berbicara soal apa ya, pemberitahuan kepada publik begitu mengenai dampak dari radiasi aktif ini. Karena kalau misalnya ngutip dari beberapa portal berita begitu, banyak banget foto-foto nih Bu Yuyun yang ada apa ya, kayak polis line gitu tulisannya bahaya radiasi, tapi anak-anak kecil masih main bola di situ, warung masih pada buka nih gitu kan. Kalau ditanya pas baca interviewnya, oh saya cuma dikasih tahu daerah ini terpapar radiasi, kami belum tahu info relokasi, kami belum tahu bahayanya apa, bahkan ada selentingan, oh nggak apa-apa kok, cuma radiasi kayak radiasi handphone biasa aja, nggak ada apa-apanya. Itu kan jadi apa ya, mengecilkan isu ini gitu, dan akhirnya banyak publik yang memikirkan bahwa oh ya udah toh radiasi ya radiasi gitu, kita nonton TV ada radiasinya, main handphone ada radiasinya, so it's safe. Tapi kalau misalnya kita bisa sedikit cerita bahaya radiasi nih Bu Yuyun, ini impactnya kalau ke manusia atau mungkin ke lingkungan kayak tanah, air, udara, sebesar apa sih Bu sebenarnya dampaknya? Em, Cesium 137 ini isotop ya, isotop radioaktif yang sebetulnya dihasilkan dari proses fisi nuklir. Risikonya ke lingkungan cukup lumayan, tapi tadi tergantung dari dosis, konsentrasinya, kemudian lamanya, berapa lama itu sudah ada gitu ya. Em, Sebetulnya sih di semua matra lingkungan dia berdampak ya, em, ke kesehatan, kemudian juga ke lingkungan. Kalau di tanah, em, si si pencemaran pencemaran em, cesium radioaktif ini dia bisa berikatan dengan partikel di tanah, kemudian bisa persisten di situ dan bisa tahan lama itu. Em, Bisa lebih dari 30 tahun gitu ya. Syukurnya syukur di daerah situ permukiman gitu, bukan pertanian, tapi Ya. karena tadi ada dispersi lewat atmosfer, kemungkinan juga bisa berjalan jauh dari sumbernya ya. Em, Kemudian ini campur sama yang kalau misalnya lewat atmosferik itu campur sama yang kemarin heboh hujan mikroplastik gitu ya. Betul. Jadi di polutan udara Jakarta ini udah campur baur Hmm. sebetulnya Jakarta dan sekitarnya. Em, Kemudian kalau kontak langsung apalagi gitu ya, atau lewat rantai makanan, semoga di daerah situ nggak ada yang bercocok tanam ya, atau berkebun gitu. Itu yang harus dicek juga. Em, Kemudian lewat air, em, ini juga aku nggak tahu seberapa banyak orang di daerah sekitar situ yang menggunakan air tanah. Em, Kayaknya air tanah sekarang makin banyak yang pakai ya, terutama cuci, untuk cuci mobil, untuk cuci Ya. piring, untuk jadi bukan pakai air PDAM lagi karena air PDAM juga udah langka. Ini makhluk langka juga nih air PDAM. Em, jadi segala macam dari air tanah. Dan kalau itu diidentifikasi di sekitar lokasi yang kemarin tercemar, siapa yang pakai air tanah, yang pompa air tanah, terus dipakainya untuk apa aja, itu juga bakal seru sendiri gitu ya untuk mengetahui seberapa jauh itu sudah tersebar gitu. Em, jadi sebetulnya agak agak sedih kalau kita menganggap ini radiasinya rendah kok, udah aman gitu. Tapi setiap orang itu kan unik. Dia Ya. Setiap orang tuh punya daya imun yang berbeda-beda. Sekarang banyak sekali orang yang menderita kelainan autoimun ya. Eh, ini kelompok-kelompok yang rentan seperti ini, anak-anak, orang tua, kemudian orang dengan autoimun yang kompromis, ini sangat riskan dan punya risiko tinggi gitu ya, dari paparan ini. Em, jadi sebetulnya jangan kita remehkan karena kita nggak tahu, karena informasi yang disampaikan pemerintah juga sepotong-sepotong ya. Em, dan aku bolak-balik ngingetin teman-teman wartawan sebetulnya kalau diundang ke lokasi limbah B3, tanya dulu, Pak,
potensi risikonya apa saja karena saya autoimun gitu ya. Jadi please you have to protect yourself too gitu ya, karena untuk bisa menyampaikan kepada publik kita juga butuh kalian teman-teman wartawan juga tetap sehat gitu. Jadi jangan mengorbankan diri sendiri untuk dapat artikel gitu. Hmm. Em, Waktu aku dikasih fotonya, dikasih polis line, terus Bapetan tuh nggak pakai masker, Ya, tapi polisi yang pakai masker gitu ya. Terus aku tanya wartawannya, kalian pakai masker apa enggak gitu? Oh aku bawa tapi yang lain enggak katanya gitu. Jadi aku yang bagi-bagi. Jadi aku bilang itu cuma ditunjukin aja gitu. Itu ditutup pakai terpal gitu ya. Dan itu ya, sudah 1 bulan sesudahnya gitu. Jadi aku bilang ini tuh aku tuh nggak ngerti em, bagaimana di Indonesia ini ya, definisikan sense of urgency gitu ya. Jadi kasus emergency atau kasus-kasus yang sebetulnya beresiko tinggi harusnya kan memang ditangani dengan tata cara yang melindungi orang, melindungi petugas gitu ya. Jadi kalau itu kayaknya polisi-polisi sama orang Bapetannya juga harus diperiksa darahnya itu mereka kena apa enggak, soalnya santai banget periksanya. Sampai aku bilang itu cuma dikasih polis lain abis gitu terus udah dipindahin apa belum, belum ditutupin aja di situ. Itu kan sebetulnya tata caranya udah ada kalau ditemukan ah, untuk penanganan limbah yang mengandung radioaktif itu harus langsung ditaruhnya di drum yang warnanya kuning gitu kan. ya, Terus aku bingung ngelihatnya kok itu masih ditaruh di si tergeletak di tanah gitu ya, di lapak gitu. Kemudian cuma ditutupin sama terpal biru. Oh my God. Itu aku nggak ngerti. Bapetan harusnya lebih kompeten ya dan punya sense of high risk gitu. Tapi kayaknya santai banget. Sekarang baru heboh gitu. ya. Um, Warga diungsikan, mau direlokasi gitu. Dan itu tuh nggak bisa. Misalnya bilang, oh udah bersih sekarang, sudah dibersihkan. Itu bukan dibersihkan, itu cuma dipindahin sumber yang potensi radiasinya itu ke satu tempat. Jadi bukan bukan berarti langsung dideklar sudah bersih gitu. Ya. Itu gampang banget gitu. Jadi kayaknya, wih hebat banget kalau emang cepet banget bersihnya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu. Ya. A lot of questions, follow up question. Menarik kalau kita berbicara soal dampaknya gitu ya. Terus juga ketika merespon, sepertinya kan kesannya gagap nih. Bu Yuyun gitu ya. Kayaknya masih nggak tahu gitu harusnya ngapain. Bahkan seperti biasa, kalau dari masalah-masalah yang lain, terus kita ngeliat masalah lingkungan, menenangkan masyarakat kayak tenang aja, everything will be fine selalu jadi apa ya, jargon yang sering dipakai. Tapi sebelum kita ngomongin soal penanganan, kita ngomongin soal langkah remediasi nih Bu. Ini kan jadi penting ya kalau misalnya ada daerah yang terpapar radiasi seperti di Cikande ini, which is ini bukan yang pertama begitu, di Lampung juga yang Cengkeh juga sempat terjadi gitu kan. eh Kalau misalnya kita mau melakukan remediasi lingkungan nih Bu, metode apa aja yang bisa dipakai untuk kasus di Cikande ini nih? Apakah memang ada metode atau udah susah nih karena kayaknya berat kayak kasusnya ya gitu. Iya sebetulnya tuh Bapeten punya ya fasilitas fasilitas untuk pengolahan limbah radioaktif gitu. Penanganan cesium juga bisa sebetulnya in general sama em, uh, dengan radioaktivitas lainnya lagi, tetapi ada beberapa limbah radioaktif yang butuh perlakuan khusus gitu ya. Nah, kalau secara umum metode pembersihan dan remediasi untuk limbah radioaktif itu ada beberapa ya. Satu secara fisik gitu. em, Diangkut ke fasilitas, tapi untuk penyimpanan sementara. Kemudian proses dekontaminasi ini dicuci dengan air tertentu gitu ya, yang kemudian bisa melarutkan si cesium ini dari produk atau dari limbah yang diolah. Kemudian fitoremediasi itu di tempat polusinya seperti tadi misalnya yang di tempat uh, lapak besi besi tua itu. Em, ada macam-macam sebetulnya, tetapi yang populer adalah si bunga matahari gitu ya. Ya, Tapi ini pun sebetulnya
Kalau fitoremediasi itu kan sebetulnya mengandalkan tanaman untuk menyerap, kemudian setelah periode tertentu dia akan jenuh atau saturasi gitu ya. Si tanaman ini mengandung radioaktif kan Ya. sebetulnya. Ini yang harus dipanen dengan aman, kemudian diolah dibawa ke tempat fasilitas itu. Jadi bukan berarti ditanemin di situ terus habis itu biarin aja gitu. Itu harus ada tindakan lebih lanjutnya lagi gitu. Jadi nggak bisa cuman fitoremediasi tanemin tanaman dia nyerap oke bagus udah terus tanamannya dikemanain. Nah, jadi bukan dibakar atau dicincang lagi kemudian dijadiin kompos gitu ya. That will be very very wrong. Jadi si tanaman fitoremediasi ini juga harus diawasi berapa lama, dicek lagi daun, akar dan sebagainya udah seberapa jenuhnya. Kemudian itu dibawa ke fasilitas yang sama untuk menangani limbah radioaktif. Uh, dan yang lain lagi ada yang teknologi canggih yang pakai ion exchanger gitu ya, untuk menangkap cesium dari limbah cair terutama. Terus juga ada untuk abu atau material padat ya, ada pencucian dengan air yang di yang sudah di-ionize, sudah di-deionisasi gitu ya. Um, Kemudian dilanjutkan dengan, jadi harus ada beberapa step kombinasi tindakan secara teknis gitu, nggak bisa cuma satu aja gitu, itu nggak bisa. Kemudian juga untuk pelaksanaan remediasinya, sebetulnya ya pembersihan harus dilakukan secara bertahap, mulai dari yang paling tinggi, kemudian ke yang rendah, supaya lebih mudah dikelola. Kemudian sebetulnya harus melibatkan publik, ya. Itu ada keharusan sebetulnya melibatkan publik. Jadi nggak bisa dibilang dengan bersifat rahasia. Kayak warga di sekitar situ harusnya dari sejak awal udah langsung diundang public consultation, pakai tempat yang gede banget supaya semua orang boleh datang. Aduh, praktek yang kayak gitu di Indonesia tuh jarang banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat film-film, film-film kayak misalnya yang Dark Waters atau Iya. yang Erin Brockovich, itu proses konsultasi dengan publik itu beneran gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, disampaikan masalahnya tuh apa. Sehingga warga tuh langsung aware, dan kalau emang nggak boleh anak-anak main sepak bola di situ ya harus langsung disampaikan gitu. Tapi kalau yang saya ikutin selama ini, kasus Cikande ini cuma di apa namanya, dilokalisir pengetahuan Iya. tentang ini adanya di dinas, kementerian dan lembaga-lembaga tertentu aja gitu. Tetapi masyarakat nggak terlalu banyak diinformasikan, termasuk jurnalis ya. Jurnalis yang mengikuti juga dilarang ngambil foto, nggak boleh ngomong nulisnya begini begitu gitu. Jadi ya gimana kita mau mau um, addressing isu yang urgent gitu ya, dan di depan mata, tetapi semua diperlakukan seperti rahasia gitu. Ya orang semua jadinya pada jadi punya inisiatif sendiri-sendiri kan, termasuk ada inisiatif yang Mbak, kita mau patungan, mau beli alat Geiger counter sendiri supaya kita bisa ukur. Can you imagine lah? Jadi Ya. semua orang jadi punya inisiatif sendiri, tidak terkontrol, nanti jadi ya namanya juga orang concern proteksi diri sendiri gitu ya. Kalau ada yang melakukan seperti itu, terus nanti orang-orang ini ditangkap coba. Jadi I don't understand. Em, Orang-orang yang membela lingkungan, yang memproteksi hak untuk hidup sehat, sebagian besar sekarang dikriminalisasi gitu ya. Jadi dianggap sebagai pihak yang bersalah, padahal sebetulnya ya yang salah ya negara, gimana nggak melindungi kesehatan dan hak hidup warga gitu. So it takes tons of time dong, Mbak. Lot of time dong buat proses remediasi ini. I Ya mean, iyalah, iyalah. kita Itu ngelihat pemerintah suka yang kayaknya kita cari yang cepat aja biar pabriknya jalan lagi gitu. jadi kayak misalnya kayak kemarin-kemarin kan yang lagi tren itu eh, mikroplastik di air hujan. Iya. Solusinya apa? Bikin insinerator. Apa sih? Jadi aku tuh sampai bingung. Oke, sambungannya dari mana ke mana gitu ya. Tapi aneh banget, aneh banget. Ya. Oke. Nah,
kita berbicara soal penanganan pemerintah yang mungkin butuh banyak sekali improvement ya. Bukan cuman penanganan sih, tata kelola juga butuh banget nih improvement yang lumayan gede nih, Bu Yuyun gitu. Kalau misalnya kita bicara dalam konteks nasional, karena kan Cikande bukan satu-satunya daerah yang mungkin ada yang apa ya, ada daerah lain yang berpotensi memunculkan kasus yang sama seperti di Cikande begitu. Em, ini bisa jadi kayak sebuah pertanda yang jadi lebih besar nggak sih nge-refer kasus-kasus sebelumnya kalau ada lemah nih soal sistem pengawasan limbah berbahaya di Indonesia, atau memang kita belum punya sistem yang sekuat itu gitu, atau sistemnya kuat implementasinya nggak oke. Sistemnya aja masih lemah, gimana mau implementasinya oke. Jadi gimana mesti ngomongnya ya? Karena sebetulnya itu gemes. Gemes sebetulnya karena sebetulnya tuh kalau dari segi oke, peraturannya ya, Indonesia tuh sudah punya semua. Jadi mulai dari undang-undangnya ada, peraturan pemerintahnya ada, peraturan presiden juga ada. Kemudian pembentukan Bapeten, kemudian apa tupoksinya Bapeten apa itu juga ada. Tapi itu seadanya. Ya. Karena budgetnya juga mungkin cuma dikasih seadanya gitu ya. Jadi kalau misalnya baca laporannya laporan Indonesia kepada Badan Nuklir Internasional, fasilitasnya ya sederhana aja gitu. Jadi nggak kelihatan kayak kayak gudang biasa, kayak rumah biasa, tapi di situ disimpan limbah radioaktif cair, kemudian limbah radioaktif padat atau yang sudah diolah gitu ya. Em, jadi kalau menurutku tuh eh, gimana ini kaitannya sama budget ya. Hmm. Kalau dikasih duitnya itu setengah-setengah ya tentu mereka juga tidak bisa optimal. Ini lagi-lagi soal prioritas bagaimana pemerintah memprioritaskan isu-isu penting untuk didanai gitu ya. Yang kita ikuti sekarang ini isu lingkungan jadi anak tiri, duitnya paling kecil, tapi defense, kemudian beli helikopter, beli fighter jet itu gampang banget. Itu jadi pertanyaan orang luar loh. Indonesia kok tiba-tiba jadi kaya bisa beli itu ini gitu ya. Jadi em, itu harus diperhatikan loh ya, karena sebetulnya di dalam negeri itu banyak yang harus di-upgrade, yang harus diperkuat, termasuk misalnya fasilitas-fasilitas kesehatan dan capacity building untuk memperkuat Kementerian Kesehatan ya, karena hal-hal yang seperti ini sebetulnya kan harusnya dianggap sebagai sesuatu yang ini daerah khusus harus punya perhatian khusus gitu. Jadi harus ada Hmm. program khusus untuk kesehatan masyarakat yang potensi sumber-sumber pencemaran lingkungannya atau environmental risk-nya cukup tinggi gitu. Tetapi Kementerian Kesehatan juga lebih sibuk sama hal-hal yang beda-beda lagi gitu ya. Jadi nggak prioritas. Jadi karena budget untuk mereka juga dibatasin, Em, jadi mereka juga bikin prioritas sendiri lagi gitu. Waktu aku sampaikan soal ini kepada kawan di Kemenkes, mereka bilang, oh sudah ditangani, katanya ada pokjanya apa keamanan pangan. Aku bilang, this is not about food. Aku bilang, kamu kan ngerti limbah radioaktif tuh kayak apa? Oh iya, kami ada panduannya. Terus gimana? Aku bilang, itu kan sumbernya kayak begini, begini, begini. Kalian kan juga punya, kalau misalnya sumbernya itu adalah dari alat medis, kan you know what to do gitu. Terus kok lu ngelihatnya yang ini santai aja, karena kalau menurut aku Cikande itu juga potensinya bukan cuma dari impor aja, tapi sumber dari dalam negeri juga harus digali dan dipantau gitu. Dan salah satunya dari sektor kesehatan. Tapi lagi-lagi mungkin karena bukan prioritas mereka, bukan prioritas lembaga dan budgetnya nggak ada, jadi lagi-lagi ini kembali ke prioritasnya negara, prioritasnya presiden gitu. Kalau sumber daya manusia kita nggak kurang, ada banyak orang pinter. Cuma ya itu karena nggak ada duitnya, kemudian dikasih ada keterbatasan untuk bergerak, jadi ya nggak dianggap prioritas. Oke. Kejadian di Cikande ini makes me wonder kebetulan Bu Yuyun gitu ya. Radiasi ini kan hal yang berbahaya begitu, dan
kita sudah sempat dengar banyak banget omongan bahwa Indonesia bakal menggalakkan energi yang bersih, salah satunya nuklir. Ini Cikande udah kayak gini bikin deg-degan nih gitu. Gimana kalau kita bikin PLTN begitu? Ketemunya radioaktif lagi. Kalau PLTN kan udah kebayang banget. Saya nonton seriesnya Chernobyl aja, terus ngebayang kalau ada PLTN di Indonesia, saya udah takut gitu. Kayak, are we safe gitu ya? Nah, ini kasus di Cikande ada zat radioaktif, terus ada rencana pemerintah untuk membangun PLTN yang sepertinya bakal digenjot nih. Is it make sense atau gimana nih Bu? Ini pertanyaannya personal banget sih karena nonton Chernobyl tuh masih kebayang banget anyway. Ya, ya emang Chernobyl, Fukushima ya. Fukushima itu CS 137 loh itu. Ya, Em, ya, mana ya? Em, aku orang engineer, I'm an environmental ya, engineer. Em, Kalau dari sudut pandang teknis, everything is possible. Everything is possible and doable. Karena sekarang kemampuan engineering kita juga udah makin canggih gitu ya. Tentu banyak yang ingin sekali menggunakan high tech untuk solusi permasalahan yang ada. Tetapi masalah kita di Indonesia itu bukan soal engineering, eh, manusianya dan hmm, peraturannya. Jadi aku sering banget bilang we have to demystify the engineering supaya bisa lebih dipahami gitu ya dan tepat sasaran. Jadi kebijakan di Indonesia juga sebagian besar harusnya berbasis evidence, berbasis science supaya pengambil keputusan bisa membuat kebijakan yang protektif kepada publik. Tetapi sekali lagi ini banyak dilution, banyak pengoplosan karena tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting atau prioritas atau kritis sehingga um, precautionary principles atau prinsip kehati-hatian dini ini nggak pernah ditaruh di depan. Sebetulnya di berbagai pembakaran di smelter itu juga PLTU, smelter itu juga ada radiasinya. Jadi segala sesuatu yang membakar dengan temperatur tinggi, it will produce radioactivity. Konsentrasinya rendah sampai tinggi. Ada juga pernah aku dalam satu diskusi uh, ada pihak dari lembaga tertentu memeriksa radioaktivitas di luar PLTU. ya, Dan ternyata ada juga radioaktivitasnya di ya, PLTU ya, terutama karena ngebakar batu bara. Um, jadi sebetulnya lagi-lagi em, satu kita punya kemampuan engineering, tetapi karena peraturan tidak protektif dan budgetnya rendah, jadi nggak bisa maju ke tahap berikutnya gitu. Jadi em, pemikiran tentang kehati-hatian dini itu nggak bisa maju sampai dengan maksimal karena aduh mahal kelamaan aduh ini gitu ya udahlah itu nanti aja gitu jadi lagi-lagi segala sesuatu itu aduh ntar aja duitnya kebanyakan itu. Nah, yang PLTU ini menarik sebetulnya karena sumbernya adalah byproduct dari kegiatan pertambangan. Kemudian ini ada sumber daya ya, gitu. Gimana kita memanfaatkan Indonesia itu kaya banget dengan sumber daya mineral. Ini disebutnya resource curse. ya. Jadi dikutuk, dikutuk karena lu kaya banget sih lo gitu, Nah, tapi lu bego gitu kan. Jadi em, mau jadi pinter, duitnya kurang, tapi juga mau dijual keluar kita pengen bangga punya suatu hasil karya. Tetapi yang punya inisiatif juga nggak mau, jangan gue mati-matian sendiri dong, lu juga dong kerjain bagian lo gitu. Jadi membuat PLTN, oke, mau dicobain, pilot aja kecil-kecil dulu gitu. Tapi terus ternyata ambisinya, mau dibikin di beberapa lokasi gitu ya. ya, Hang on a minute. Ini limbahnya terus siapa yang akan nanganin? Bukan gue dong, kan gue udah investasinya di teknologi untuk
ini gitu. Tapi urusan lu dong untuk ngurusin limbahnya. Yang harus ngurusin limbah itu siapa? Itu tuh masih big question gitu. Karena pemerintah juga, wah iya gue harus ngurusin limbah lo, tapi kan lu investornya dan sebagainya. Kemudian kita juga masih bingung di mana ya, gimana mengolahnya. Sekarang sebetulnya yang ini, aku nggak tahu apakah ini hal yang kebetulan ya. Jadi test case. Mm-mm. Kalau ada limbah seperti ini, limbah radioaktif seperti ini, itu penanganannya seperti apa? Ini sebetulnya kan kayak ya kayak exam, Ya, kayak exercise. What are you going to do if we have this, you know? Em, jadi kalau mau bikin pilot, ya udah pilot aja gitu. Tapi kayak misalnya insinerator, ada pilot di Bantar Gebang yang ngerjain dulu BPPT juga. Kita ngambil sampelnya, ih buset dah. Lu tahu nggak limbah hasil pembakarannya taruh di pinggir pagar. Jadi kita bilang, oke, kalau pilot insineratornya kayak gitu, terus bagaimana kalau mau bikin kapasitasnya 1.000? Ini ya, yang kapasitasnya cuma 100 ton per hari. Gimana kalau lu mau bikin yang kapasitasnya 1.000 ton? Yang 100 aja, lu abunya berceceran situ tuh di pinggir pagar. Terus kita ukur dioksinnya itu tinggi, paling tinggi dibandingkan yang tungku-tungku bakar lainnya yang sederhana gitu. Karena apa? Karena dia pakai temperatur tinggi. Ini akan hal yang sama akan terjadi juga dengan PLTN. Kalau mau uji coba, oke uji coba. Gue bisa nih mengkonversi sumber dayanya kemudian jadi tenaga nuklir. Limbahnya bukan urusan gue, lu dong urusin dong gitu. Jadi ya. ini tuh lagi-lagi nggak ada pemikiran yang holistik dengan prinsip kehati-hatian dini sangat lemah di Indonesia. Apa-apa ya gimana investornya aja deh gitu. Jadi benar-benar kita nih sebetulnya maaf ya warga negara Indonesia tuh sebetulnya udah dikorbankan banget gitu sama negara untuk kepentingan investasi dan pembangunan yang sebetulnya terlalu membabi buta ya kalau menurutku. Um, our taxes, pajak kita dipakai juga untuk bikin yang ancur-ancuran kayak gitu gitu. Jadi em, kayaknya udah segitu aja ya. Bakal panjang. Kita mau precaution punya prinsip yang belum tentu precaution ngapain hati-hati coba aja dulu pas dilalah jadi baru deh tuh. Ya, It's ya, something terrible that happens yang seringnya gitu cuman ya ya. semoga Ya, ini jadi wake yang up call lah ya. Ya, yang si Kande ini lu exercise dulu aja sanggup apa enggak lu benerin gitu sampai dengan ke ujungnya gitu sampai dengan ke atas gitu di trace balik gitu. Eh, kalau ini nggak bisa ya gimana lu mau bikin PLTN gitu Yap. Gimana mau bikin something yang bigger dan Cikande gitu ya kalau memang punya industrial estate gitu. Kalau ya. emang mau ngedorong hmm, Ya ini sebetulnya bisa sih sebetulnya kita sebagai warga bisa minta ya bikin aja petisi ya. bikin aja petisi tolong dibuka informasinya supaya kita juga aware gitu loh. Memang ada naturally occurred radioactive gitu ya kayak dari vulkanik segala macam dari gunung berapi dan sebagainya itu kan juga ada sebetulnya. Tapi informasi kepada publik ini harus diperkuat. Kemudian industri juga harus melaporkan, itu juga harus bisa kita lihat gitu. Kalau sekarang ini kan sistem pelaporan online semua udah ada gitu ya, ada 20-an kali online platform di mana industri harus lapor gitu ya, mulai dari limbah emisinya, kemudian ini semua harus lapor online. Tapi itu kita nggak bisa mengakses dan tidak ada summary-nya. Misalnya tahun ini ada 2.000-an perusahaan lapor dari 60.000 misalnya gitu ya. Ya. How will we know gitu. Tapi summary itu pun tidak disampaikan kepada publik. Jadi kalau di Eropa ada globally ada Aarhus Convention. Ya. Aarhus Convention itu adalah public right to know. Dan ini adalah informasi yang sebetulnya untuk kepentingan publik. Jadi pemerintah harus menyampaikan, nggak bisa disembunyi-sembunyiin, karena kita punya hak untuk tahu, punya hak untuk hidup di lingkungan yang sehat, punya hak untuk mendapatkan akses kepada informasi. Itu udah basic rights itu di seluruh dunia itu. Jadi ya gue nggak tahu deh, delegasi Indonesia kalau pergi ke conference pergi gitu kan, cuma ya jalan-jalan gitu, nggak ngerjain PR-nya waktu balik. Lagi-lagi karena
secara politis mereka nggak didukung gitu ya. Well, it's gonna be hard kalau kita ngomongin soal Cikande ini, dan kalau kita bahas dalam lagi, it's gonna be a long, long, long episode kayaknya bakal ngobrol sama Bu Yuyun. But anyway, kita udah di ujung nih, Bu Yuyun gitu. Kasus Cikande ini udah kejadian gitu. Hopefully ini bisa ditangani dengan lebih baik gitu ya. Meskipun kemarin-kemarin banyak banget bad moves-nya, tapi kita berharap penanganan ke depan nih, kita rekaman tanggal 28 gitu, bakal ada movement yang lebih oke lagi ke depannya. Jadi impact-nya nggak bakal gede. Amin gitu ya. Katanya sih kalau doa banyak orang bakal diijabah, cuman kayak agak takut buat optimis. But gimana Bu Yun? Ada mungkin yang kelewatan belum disampaikan gitu, dan sekarang pengen disampaikan lagi ke yang dengerin Sobat Isi ID gitu. Ya, kalau menurut aku di Indonesia nih publik juga banyak yang well educated ya. Jadi kita harus bersatu, harus bersatu dan terus mendorong keterbukaan informasi. Kalau misalnya ada yang mau bikin petisi, kita bikin petisi gitu, supaya informasi yang disampaikan kepada publik ini cukup jelas dan make sense gitu ya, supaya orang juga bisa siap-siap. Bukan artinya kita membuat orang panik, tetapi ini adalah hal serius, jadi harus panik gitu. Jadi nggak bisa oh jangan difoto itu ini, jangan diberitakan itu ini karena nanti warga panik gitu ya. Of course we are panicking because there is no information gitu ya. Um, Terus juga kalau misalnya warga pengen beli Geiger counter itu murah kok, itu bisa dibeli gitu. Jadi sama kayak teknologi-teknologi untuk alat gitu ya, alat pemantau itu sekarang udah banyak banget gitu. Jadi kalau negara tidak bisa melindungi kita, kita proteksi diri sendiri dan keluarga. Kalau mau beli alat Geiger counter di Indonesia banyak banget itu di Tokopedia, di apapun di Shopee gitu ya, bisa bisa dibeli dan itu affordable sebetulnya. At least kita tahu em, di daerah kita aman apa enggak dan itu bisa dipinjemin dan sebagainya gitu ya. Terus juga kayak itu alat yang simpel kayak misalnya alat pemantau kualitas udara kayak yang punya dua brand yang populer ini gitu ya. Hmm. Itu kan gampang banget tinggal dibeli kita monitor gitu. Soalnya penting banget buat anak-anak. Em, itu di perumahan situ anak-anaknya banyak banget itu kayaknya. Jadi warga harus bersatu. Jadi Erin Brockovich semua. You have to protect yourself gitu loh, karena kalau negara nggak bisa protect kita, kita yang harus protect diri sendiri. Yep. Empower yourself. Perbanyak apa ya? Mungkin bacaan-bacaan soal radiasi gitu. Kalau memang ada keluarga atau sahabat atau mungkin siapa gitu yang ada di dekat-dekat Cikande gitu, mungkin bisa well apa inform them gitu. Ya, It's nonton tuh film Chernobyl. ya, nonton Chernobyl tuh paling paling enak gitu ya. Ya, Atau baca-baca soal Fukushima di YouTube, banyak kok soal Fukushima, what happened there gitu tuh banyak kok ya sebenarnya. aku bilang sebetulnya well educated pemerintah warga Indonesia itu karena semua informasi ada gitu ya di internet gitu. Netizen Indonesia itu cerdas-cerdas, apalagi yang di Twitter, di X. Oh my God, itu keren-keren banget. Itu aku kalau ngikutin, wih hebat 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 nih. Em, Terus juga ya, terutama yang punya anak-anak berkebutuhan khusus atau dirinya punya autoimun yang bermasalah gitu ya. Ini harus ekstra protektif. Jadi aku juga berharap sebetulnya Kemenkes bisa lebih mengupgrade kapasitas mereka. Jadi bukan cuma penyakit klasik aja, tetapi kalau kita mau ngomong Indonesia 2045 nih, Indonesia emas. Ya. Indonesia emas. Oke. Emas apa cemas? Em, Kita satuan tahunnya harus kita pastiin dulu sama apa enggak. Kita pakai Masehi, Hijriah atau kalender Maya kan, Bu Yuyun gitu. Kita harus pastiin dulu kalender 2045 yang gimana nih. Soalnya kalau Pak half-life-nya 30 tahun, ya bukan berarti dia akan ada di lingkungan selama 30 tahun, tetapi akan butuh waktu 30 tahun untuk mencapai separuh dari konsentrasi itu gitu Yap. ya. Kalau sekarang 2025 ya 30 tahun lagi. Kasihan itu anak-anak yang sekarang di sekitar situ pasti bakal banyak punya masalah kesehatan nanti. Nah, ini masalahnya bukan cuma pencemaran Cikande ya. Kita tuh sudah dikepung oleh berbagai isu pencemaran, tetapi karena tidak diprioritaskan,
dan industri tetap dijadikan darling gitu ya. Jadi kita yang harus protect diri sendiri dan terus bersuara gitu. Ya. Semoga mindset yang ada di banyak orang gitu, yang penting produknya, perkara limbahnya itu belakangan, itu bisa dikikis pelan-pelan gitu. Kita jangan cuma bikin produk yang dijual, tapi limbah yang kita hasilkan dari produk yang kita hasilkan itu juga bisa bahaya buat banyak orang. So, it's a wrap for this episode. Thank you so much Bu Yuyun buat ngobrol kali ini. It's such an honor buat ngobrol ya. Dan Sobat TCID jangan lupa follow The Conversation Indonesia di social media di @conversationidn. Kita ada di Instagram, kita ada di X, dan juga kita ada di TikTok. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you next episode. Thank you so much for listening. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.